namanya siapa? Nama saya Sukim. Pekerjaannya? Pekerjaan jadi guru mengajar. Iya. Nah, saya kali ini akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan ya, Pak. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai isu seperti perang sarung yang terjadi di Kota Banjar baru-baru ini? Jadi perang sarungnya ya yang jadi fokus. Iya. Bagi saya pribadi ada dua kacamata yang akan saya pakai ya. Yang pertama melihat perang sarung itu sendiri sebenarnya adalah satu budaya, kebiasaan dan dianggap hanya sebagai kenakalan remaja biasa. Tapi akhir-akhir ini kenapa menjadi sebuah fenomena perang sarung itu? Yang pertama, karena perang sarung itu sendiri digunakan oleh beberapa remaja dengan cara berlebihan, seperti yang terjadi di Tangerang, sampai menimbulkan korban jiwa. Bahkan kalau saya baca beritanya yang di Banjar itu ternyata ada satu grup khusus gitu, ada satu grup khusus dari Facebook sehingga yang masuk ke sana bisa difilter. Mereka tuh filter, jadi siapa aja yang masuk itu tidak sembarangan yang masuk, tapi sekarang berubah menjadi satu kenakalan yang bisa dianggap luar biasa karena tadi digunakan oleh beberapa oknum untuk mencari atau untuk balas dendam di kenakalan remaja yang lebih dari kenakalan remaja yang biasa. Itu jawaban saya. Ya, kemudian selanjutnya ya Pak, masih ada hubungannya dengan yang tadi. Nah, menurut Anda, apakah masalah tersebut ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara? Nah, karena sekarang perang sarungnya itu udah berubah jadi kenakalan remaja yang tidak biasa, itu ada kaitannya. Kenapa ada kaitannya? Yang pertama, wawasan kebangsaan itu sendiri kan bagaimana orang Indonesia melihat bangsanya sendiri, entah itu dari penduduknya, entah itu dari wilayahnya, entah itu dari pemerintahannya. Jadi kenapa ada hubungannya? Harusnya remaja ini melihat rekan-rekannya itu, melihat warganya itu sebagai satu saudara, sebagai satu kesatuan ya. Tapi ketika ada perang sarung, otomatis kan itu menjadi sebuah perpecahan, otomatis itu menjadi sebuah konflik. Jadi itu ada hubungannya. Nah, bagaimana kaitannya dengan bela negara? Bela negara sendiri harusnya itu dipupuk sejak dini. Entah itu bela negaranya melalui pendidikan, entah itu bela negaranya melalui prestasi non akademik. Nah, harusnya anak-anak muda sekarang ini digiringkan ke sana, digiring untuk lebih berprestasi lagi, baik itu di bidang akademik ataupun di bidang non akademik, daripada mengisi kekosongan ketika bulan puasa oleh kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti perang sarung ini. Menurut Anda, upaya apa yang harus dilakukan terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut? Nah, itu juga sama kaitannya dengan jawaban nomor 2. Bagaimana itu harusnya anak muda ini digiring untuk mengisi waktu luangnya ke arah hal-hal yang positif. Jadi kalau nanti di masa tidak terjadi seperti itu tuh, jadi generasi muda saat ini dikasih pendidikan seperti pendidikan pendidikan keahlian mungkin, skill mungkin, apalagi sekarang teknologinya semakin berkembang, dikasih diklat, dikasih sosialisasi dengan bagaimana kita memanfaatkan teknologi, itu akan lebih bermanfaat daripada yang tadi gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kegiatan-kegiatan untuk anak muda lebih diberikan yang sifatnya keahlian atau sifatnya ke arah kreatif, dunia kreatif gitu. Itu menurut saya. Ya, terima kasih ya Pak, jawabannya sangat luar biasa. Ya, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Warti. Baru bangun tidur ya, Bu? Iya, tadi malam habis tugas malam. Oh, kerja di mana Ibu? Saya di puskesmas. Oh, di puskesmas. Oh iya. Ibu, gini saya ada tugas. Ini mau wawancara, mau tanya bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai isu seperti perang sarung yang terjadi di Kota Banjar baru-baru ini? Gitu ya. Saya berharap sih isu itu tidak benar karena dapat meresahkan warga dan membahayakan mereka sendiri. Terus menurut Ibu, apakah masalah tersebut ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara?
negara, karena kurangnya wawasan kebangsaan dan bela negara sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Gitu. Terus untuk mencegah terjadinya masalah-masalah lain seperti itu, menurut Ibu upaya apa yang harus dilakukan terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut saya sih dengan menghargai perbedaan, hidup rukun, toleransi, sehingga dapat tercipta persatuan dan kesatuan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Hanya itu aja yang bisa bantu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Permisi Bu, begini saya ada tugas untuk interview tentang wawasan kebangsaan maknanya apa. Tolong coba jelaskan menurut Ibu bagaimana? Wawasan kebangsaan itu sebuah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai dari suatu negara serta lingkungan dalam kehidupan bangsa dan negara. Terus bagaimana upaya untuk mengatasi isu-isu kontemporer perekonomian di Indonesia tentang COVID-19? Ya, upaya bela negara terhadap isu perekonomian dilandasi adanya COVID-19. Menurut saya untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran bersama untuk membebaskan bangsa dari ancaman jurang resesi ekonomi dan COVID. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Sama-sama. Pemahaman wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara merupakan hal yang cukup tabu bagi generasi milenial saat ini. Namun masih banyak di antaranya generasi milenial yang masih peduli akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baru-baru ini terdengar isu yang cukup santer diperbincangkan dalam dunia maya maupun lingkungan sekitar, yaitu isu perang sarung yang dilakukan oleh anak-anak usia pelajar yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Aktivitas tersebut terjadi pada waktu pagi hari selepas subuh di bulan suci Ramadan. Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap beberapa narasumber, rata-rata jawaban mereka merasa prihatin akan terjadinya peristiwa tersebut dan merasa khawatir akan keselamatan anak-anak serta krisis moral dan perpecahan yang akan terjadi akibat dari peristiwa tersebut. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka peristiwa ini akan bergulir semakin membahayakan dan berpotensi menjadi AGHT atau ancaman gangguan, hambatan, dan tentangan karena dapat memicu tawuran dengan motif balas dendam sehingga menimbulkan perpecahan dan hancurnya moral generasi penerus bangsa. Setelah ditelusuri, ternyata di balik peristiwa tersebut terdapat beberapa oknum remaja yang menjadikannya sebagai ajang balas dendam dan bukanlah sebatas kenakalan remaja pada umumnya dalam mengisi waktu luang. Kesenjangan ini terjadi akibat adanya sosial media yang dapat menyebarkan isu dengan cepat dan tidak terkendali. Jadi banyak di antaranya anak-anak yang awalnya ikut-ikutan karena itu merupakan tren masa kini dan merupakan hal yang keren untuk dilakukan. Dalam menyikapi hal ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan guna memecahkan isu tersebut agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Yang pertama, sebagai orang dewasa atau orang tua, kita harus memberikan pemahaman kepada anak agar anak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik, agar tertanam pada diri anak dan menjadi filter dalam menilai suatu tindakan. Awasi penggunaan gadget atau gawai, terutama pada saat menggunakan sosial media. Kemudian, memberikan pendalaman karakter di sekolah. Dan yang terakhir, menyalurkan hobi mereka pada kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Dalam menghadapi sebuah isu, kita harus bijak dalam memandang isu tersebut. Dari berbagai sudut pandang, ketika isu tersebut berpotensi AGHT bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,
Maka kita harus peduli dan segera menindaklanjuti isu tersebut agar tidak bergulir semakin besar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, isu perang sarung yang terjadi di Kota Banjar cukup meresahkan masyarakat. Merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mencegah isu tersebut menjadi AGHT dalam menjaga kedaulatan negara, kesatuan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Memberikan pemahaman mendalam kepada anak untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mengawasi penggunaan gawai dan bijak dalam menggunakan sosial media, meningkatkan pendidikan karakter di sekolah, dan menyalurkan hobi mereka dalam kegiatan yang lebih bermanfaat. Merupakan salah satu solusi yang dapat meminimalisir terjadinya isu. Terima kasih, demikian tadi kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.